Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial singkat tentang pembuatan soal melalui Google Form. Nah, untuk tahap awal yang pertama adalah kita masuk kepada gmail.com. Ketik gmail.com. Munculnya seperti ini. Jika ada muncul seperti ini, kita tinggal pilih ya akun kita yang kira-kira untuk membuat soalnya ataupun membuat akun yang lain ya, bisa ya. Untuk dalam hal ini saya memilih akun Muhammad Aris MSD. Kita masukkan passwordnya. Sampai salah passwordnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita ambil di sebelah kanan atas, kita perbesarkan untuk melihatnya. Nah, di sini ada titik 9 ini, ya. Diklik bagian sini, kemudian klik drive. Nah, ini drive pada email kita. Nah, untuk membuat folder yang baru, ya, kita klik kanan di folder sini. Ini banyak folder, diklik kanan. Kemudian kita buat folder baru, klik folder baru, ya, buat nama foldernya soal besar ya, soal min, ya. Nah, di sini nanti kita buat macam-macam soal. Oke, buat. Sudah dibuat, kita klik foldernya, kemudian di sini masih kosong, kita klik kanan, kemudian kita cari Google Formulir, Google Form. Ya, jadi bahasa Inggrisnya Google Form, kalau bahasa Indonesia Google Formulir. Nah, di sini ada formulir tanpa judul. Di sini kita buat judul soalnya, soal PJOK, soal semester 1 PJOK kelas 10 MIPA A misalnya. Kita klik saja di bagian sudut kiri atas ini di formulir tanpa judulnya supaya judulnya sama, ya, dia otomatis ya. Kemudian di sini kita buat pertanyaan pertama adalah nama lengkap dan yang perlu kita buat. Kemudian untuk optionnya ya, ini bisa jawaban singkat ya, bisa berupa pilihan ganda, bisa berupa drop down. Nah, kalau kotak centang ini nanti dia bisa pilih lebih daripada satu ya. Biasanya saya untuk di nama lengkap saya membuat menggunakan drop down ya. Ini wajib diisi ya. Kemudian di sini kita bisa ketik langsung namanya ya, jadi dia bisa pilih. Tapi kalau kita membuat jawaban singkat bisa juga, tapi nanti namanya bervariasi, kita susah nanti ya, kadang ada huruf besar, huruf kecil, tidak seragam untuk melihat di hasil penilaiannya nanti ya. Kalau kita membuat drop down, ini sama dengan pilihan ganda ya, nantinya pilih nanti cuman melihat di drop ya, seperti ini jadinya, dia tinggal pilih namanya. Nama lengkap ini bisa kita ketik langsung atau kita bisa copy. Nah, dalam hal ini saya melakukan dengan cara mengcopy ya, copy dari file yang sudah saya buat absennya. Dia ada di D, dia ada di perangkat, dia ada di absen online, ada di absen kelas 10. Ntar kita buka. Ini ada 10 MIPA A. Ya, ini kita copy sebanyak 32 siswa. Di blok tadi ya, dengan kode Ctrl C untuk copy. Kemudian kita masuk kembali ke sini ke Google Formulir soal tadi, kita paste ya, kita paste dengan tombol Ctrl V, Ctrl V. Oke, di sini sudah ada muncul nama siswa. Nanti siswa tinggal memilih ya, kita tambah pertanyaan jika perlu NISN, ISN yang lain atau semacamnya kita cukup. Kalau saya ini untuk contoh, ini boleh dibuat yang lain ya. Kalau untuk contoh saya buat kelas saja ya, nanti NSN bapak-bapak ibu-ibu buat sendiri. Untuk kelas saya contohkan saja pilihan ganda, boleh ya, bisa kita ketik 10. Untuk kelas ini
kelas yang kita ngajar saja ya. Dalam hal ini saya mengajar kelas besar ya, 10 MIPA A, kemudian enter ya, 10 MIPA B, enter, 10 MIPA C, dan 10 IPS A. Nah, ini yang saya ngajar saja ya, tidak terlalu banyak optionnya, nanti dia salah. Oke, wajib diisi, jangan lupa wajib diisi. Kemudian ini sudah wajib diisi tadi, ini sudah wajib diisi. Kita tambah section ya, tambah section, tambah bagian untuk soalnya. Ini kita buat judulnya, pilihlah jawaban yang benar. Itu terserah bapak-bapak ibu-ibu untuk membuat judulnya apa saja. Ini boleh dibuat deskripsi ya, terserah ibu, bapak ibu-ibu membuat deskripsinya apa, opsional saja, ini tidak diisi pun tidak apa-apa. Oke, kita tambah pertanyaan, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, soal ini nanti kalau bisa kita buat secara acak ya, kita buat secara acak nantinya. Ini wajib diisi. Nah, untuk pertanyaan ini supaya dia menjadi sebuah kuis, buat pengaturan dulu. Di sini di sudut kanan atas ada pengaturan biar saya berbesar biar nampak ya. Sudut kanan atas ini ada pengaturan. Nah, ini ada kode seperti gigi ini. Nah, di sini jangan kumpulkan email. Kemudian untuk kuisnya, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai, nggak usah lagi pakai rilis nilai. Kemudian ini pertanyaan tak jawab, jangan lagi, akan dikosongkan saja supaya nilainya hanya kita sendiri yang tahu ya. Jangan kumpulkan. Ya, tidak perlu kumpulkan email ya, disimpan ya, simpan. Kita bisa lihat hasilnya di terakhir nanti. Oke, kita kecilkan dulu, terlalu kecil. Oh ya. Oke, selanjutnya kita buat soal. Nah, soal ini bisa bapak ibu ketik langsung. Kalau bisa soal ini jangan bapak ibu buat nomornya ya. Dibuat langsung pertanyaannya boleh dengan cara di copy ya, di copy, ambil di sini. Kalau soal di mana saya buat soal ujian ARIS ya, ini ada contoh soal PJOK Google Form, dan saya hanya membuat soal sebanyak 2 buah soal saja. Jadi kalau 2 buah soal, kalau bobotnya 100 berarti satu soalnya itu nilainya 50. Nah, ini ambil soal pertama, ini contoh di copy ya, jangan angka satunya jangan di copy, cukup pertanyaan saja, Ctrl C. Ingat ya, Ctrl C. Kemudian masuk lagi ke Google Form, kita paste dengan Ctrl V atau Ctrl V. Oke, nah ya, Ctrl V. Kemudian opsinya bisa juga diketik langsung, bisa juga dengan di copy di file Word. Nah, jadi lebih gampang itu kita buat di Word-nya dulu, karena di sini ada jawabannya, nanti kita bisa berikan jawabannya di sana. Oke, untuk mengcopy ini supaya tidak masuk A, B, C, D, E-nya ya, karena nanti opsinya kita bolak-balikan ya, dengan cara mengklik atau menekan tombol ALT ya. Tekan tombol ALT di sini kan di kursornya sudah di S ya, tekan ALT, kemudian lama jangan dilepaskan, kita blok iya, kita blok iya, terlepas, kita copy atau Ctrl C, copy Ctrl C saja, masuk kembali ke Google Form, tinggal di paste di sini, Ctrl V ya, Ctrl V paste, sudah oke, sudah terlihat optionnya. Nah, untuk mengacak optionnya nanti pada jawaban, kita klik di bagian titik 3 di bawah sebelah wajib diisi ya, kemudian acak urutan opsi ya, ini sudah teracak nanti ya, nih ya, setiap siswa ini nanti optionnya teracak. Oke, kita buat kunci jawaban. Kita klik tadi di kunci jawaban ya, ini karena 2 soal nanti saya buat 1 poinnya 50. Kalau 50 soal berarti 1 soalnya 2 poin ya. Ini karena 2 soal berarti 1 soalnya 50 poin.
Oke, selesai. Kita selesaikan aja, yang lain abaikan. Selesai. Oke, udah selesai yang pertama. Jawabannya belum ya, Bu. Jawabannya belum ya. Jawabannya belum. Kita klik lagi di kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban yang benar. Dalam permainan sepak bola terdapat beberapa babak. Ya, 2 babak. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita tambah pertanyaan. Pertanyaan kedua sama, boleh diketik langsung, boleh di copy dari file Word. Sini ada copy. Ini sama seperti tadi di blok bagian soalnya, copy, masuk kembali, di paste ya. Kemudian kita ambil kunci jawabannya sama seperti tadi ya. Jangan masuk ABCDE nya. Kita tekan ALT, kita blok, ambil bagian yang mau kita copy. Oke, Ctrl C, Ctrl V, paste. Oke, ini jawabannya mana tadi? Ini wajib diisi, harus diisi. Kemudian acak urutan opsi, kunci jawaban. Coba dilihat di sini ada kunci jawabannya C. Ya, kunci jawabannya C. Kita klik di kunci jawaban, jawabannya C. Poinnya berapa? Ketik aja 50. Oke, selesai. Nah, supaya nanti pada akhir siswa mengerjakan ada tulisan terima kasih, maka di sini pengaturan ya, di setelan. Di sini ada presentasi. Nah, di sini ada pesan konfirmasi ya. Klik di sini, Bapak Ibu, terima kasih. Klik. Semoga sukses. Oke, disimpan. Nah, itu ya. Jadi demikianlah yang tutorial untuk pembuatan soalnya. Kemudian kita masuk kepada contoh ya. Contoh kita melihat hasil daripada yang kita buat ya. Kita tekan pratinjau ya, pratinjau ini pertama. Nah ya, ini hasilnya. Nanti siswa tinggal memilih namanya, misalnya Adila ya, kelas 10 MIPA A, karena soal tadi untuk 10 MIPA A. Kemudian berikutnya ini saya sembarang jawab aja. Ini ya, kalau tadi berurutan 1 2 3 4 5, ini kalian sudah acak ya. Nanti kita lihat pada soalan kedua ya, kita pilih 5 ya, ini jawabannya jadi tangan ya. Oke, kita pilih tangan. Oke, ini C, tangan ya. Ini 5, ini yang pertama, yang A, ini C ya. Ingat aja A dengan C. Oke, kirim. Nah, ini terlihat terima kasih, semoga sukses. Oke, kemudian kita lihat coba contoh yang kedua. Ini sudah ada responsnya, berarti sudah ada yang merespon 1 orang. Yang menjawab 1 orang ya. Ini pertinjau. Lihat nama yang lain, Aprini ya, 10 MIPA A. Berikutnya ini kan tadi 5 ya, dan ini sekarang 5-nya B ya. Jadi karena itu makanya kita tidak membuat optionnya, karena dia nanti akan acak ya. Ini kita buat jawaban yang benar, ini 2. Ini saat masih bola ya. Mana jawabannya tangan? Nah, tangan tadi di C, sekarang sudah di A. Oke, kirim. Terima kasih ya. Kita masuk kepada yang hasil kita tadi. Respons, ini kita klik di respons untuk melihat hasilnya. Kita klik di tanda tambah, ada warna hijau ya, tertulis membuat spreadsheet. Kita klik di sini, kemudian kita buat. Nah, disinilah melihat hasilnya, terlihat hasilnya. Di sini nilainya 50, ini 100 ya. Ini kita bisa downloadkan ke Excel. Tekan file, kemudian download, tekan Microsoft Excel, XLS. Sudah tersimpan di sini ya, bisa dilihat. Tinggal klik tanda ini, kemudian show in folder ya. Di sini foldernya sudah terlihat di download ya. Ini respons soal MIT semester 1 PJOK kelas 10 MIPA A, responnya kita klik.
Ya, di sini sudah muncul ya nama Adila Sulis Winanda. Ya, ini pun sudah ada nilainya. Nilai ini bisa kita convert ya menjadi nilai yang tanpa per 100. Muncul. Ini kan per 100 ya, kita buat number biasa saja. Oke, sudah muncul nilainya. Demikian tutorial singkat tentang pembuatan soal di Google Form. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.